Sini kita bicarakan tentang kita. Tak ada saling mencela dan juga berpura-pura. Yeah. Judu-du, judu-du, yeah. Judu-du, judu-du. Di sini kita terbuka, bicarakan hidup kita. Maaf bila silap kata, kata-kata tak sempurna. Yeah. Talk show, talk show. Di sini bebas bicara, bicara dari hati. Bersama kami di sini, TVRI Aceh, TVRI Aceh, TVRI Aceh. Ya, terima kasih teman-teman Amuba, pembukaan yang luar biasa. Nanti dihibur lagi di segmen tengah acara ya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara apa kabar? Senang sekali kembali saya Ariel Kahari dapat menjumpai Anda dalam program Talk Show edisi hari ini, Jumat 27 Mei 2016. Saudara, pada sore hari ini kita akan membahas mengenai melalui Hari Konsumen Nasional, Harkonas, kita tingkatkan pemberdayaan dan perlindungan terhadap konsumen. Saudara, tahukah kita bahwa sebenarnya mulai tahun 1999 konsumen di Indonesia telah dilindungi dengan Undang-Undang Perlindungan Konsumen nomor 8 tahun 99. Tapi karena minimnya informasi yang dimiliki oleh masyarakat, maka banyak konsumen yang kemudian dirugikan saat melakukan transaksi, kemudian pada pelayanan purna jual dan berbagai kegiatan lainnya. Nah, pada sore hari ini kita akan banyak membahas apa saja sebenarnya hak dan kewajiban konsumen dan apa yang akan dilakukan oleh pemerintah untuk kemudian memberikan pemahaman terkait dengan hak dan kewajiban konsumen tersebut. Nah, di studio TVRI saya sudah ditemani oleh 3 orang narasumber. Yang pertama, Direktur Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga Kementerian Perdagangan Republik Indonesia, Bapak Syahrul Mama. Assalamualaikum, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah hadir di studio TVRI. Kemudian di sebelah ada Bapak Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Aceh, Bapak Insinyur Arifin. Assalamualaikum, Pak. Waalaikumsalam, selamat sore. Selamat sore. Dan terakhir, Ibu Fahmiwati, ini sering sekali kita berbicara tentang konsumen dari Yayasan Pelindungan Konsumen Aceh. Assalamualaikum, Bu Fahmi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan saudara, bagi Anda yang ingin bergabung, bertanya tentang persoalan konsumen apa saja, mungkin hak dan kewajiban, atau Anda menemukan persoalan-persoalan di lapangan, silakan Anda tanyakan, Anda ceritakan di nomor kami di 0651417773. Baik, Pak Syahrul, Ya. ini bicara mengenai Hari Konsumen Nasional. Ini terdengar baru sekali atau tidak banyak masyarakat yang tahu tentang Hari Konsumen Nasional. Mungkin bisa dijelaskan sebagai pengantar dari talk show kita pada petang hari ini. Jadi begini, memang Undang-Undang Perlindungan Konsumen itu, yaitu Undang-Undang nomor 8 tahun 1999, berarti kan sudah sekitar 16-17 tahun yang lalu ya, sudah diundangkan. Namun demikian ini belum populer di kalangan masyarakat karena belum dipahami, sehingga dibuatkanlah Kepres nomor 13 tahun 2012 mengenai perlindungan konsumen. Dinyatakan bahwa Hari Perlindungan Konsumen itu jatuh pada tanggal 20, pada tanggal 20 April. Kenapa tanggal 20 April? Karena diundangkannya Undang-Undang Konsumen tahun nomor 8 tahun 99. Sehingga dipahami makanya tiap tahun kita adakan Hari Konsumen Nasional. Seperti baru kemarin kita laksanakan di Jakarta secara bersamaan serentak di seluruh Indonesia. Dan seluruh Indonesia baik sampai kabupaten,
provinsi melaksanakan kegiatan tersebut. Oke. Sehingga untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat bagaimana mereka dilindungi secara sah oleh undang-undang. Artinya kenapa ini penting, karena ada hak konsumen yang harus dilindungi oleh pemerintah. Seperti itu ya, Pak Cil? Ya, betul sekali. Bahwa haknya harus dilindungi karena mereka itu kan kalau membeli sesuatu jangan sampai dia membeli kucing dalam karung, istilahnya gitu ya. Sehingga dia harus membeli itu barang-barang yang jelas dan betul-betul harus produk-produk yang kalau diharapkan produk dalam negeri, cinta kepada produk Indonesia. Nah, itu juga kemudian menjadi tema Ya. tahun 2016. Ya, betul. Bahkan beberapa tahun terakhir juga tema menjadi konsumen yang cerdas, mandiri, dan mandiri, kemudian yang- cinta pada produk dalam negeri juga menjadi concern dari pemerintah gitu ya, Pak? Sangat betul itu. Jadi betul-betul bahwa kita harapkan konsumen itu cerdas dalam memilih dan tidak dibohongi oleh pelaku usaha. Artinya pelaku usaha kita harapkan juga di sini betul-betul melaksanakan kompetitif ya. Apalagi adanya MEA sekarang ini kan barang-barangnya dari luar ini bebas masuk ke Indonesia. Sehingga kalau kita tidak melaksanakan pelaku usaha tidak melaksanakan hal yang baik akan nanti tergerus dengan dari luar gitu barangnya. Ya. Ya, sampai kemudian masyarakat kita malah Malah membeli cenderung barang yang mencintai membeli ya, produk-produk dari betul. luar. Ya, harus bersaing ya. Harus bersaing gitu. Baik, kemudian kalau di Jakarta atau mungkin di level nasional, ini hari konsumen nasional diperingati, mungkin bisa dijelaskan, digambarkan sedikit ke pemirsa sebelum nanti kita lihat atau kita dengarkan penjelasan dari Pak Kadis. Kalau di Aceh kita akan ada kegiatan apa seperti itu? Kalau di nasional, Oh, ya. Kita kemarin di Jakarta melaksanakan kegiatan seperti pameran, mulai dari kegiatan bakti sosial, kemudian melaksanakan pameran, dibuka oleh waktu itu sebetulnya dibuka oleh Presiden karena beliau berhalangan sehingga dibuka oleh Menteri Perdagangan. Kemudian dilaksanakan kegiatan-kegiatan ya cerdas cermat, cerdas tangkas dan membuat suatu tulisan-tulisan baik oleh mahasiswa bagaimana konsumen yang cerdas itu. Jadi dilombakan. Kemudian provinsi pun melaksanakan di daerah-daerah disarankan mereka untuk melaksanakan secara serentak di seluruh Indonesia. jadi ini menjadi kegiatan wajib karena memang kewajiban wajib di level daerah karena memang banyak konsumen yang kemudian tidak paham tentang hak dan kewajibannya seperti itu. Sehingga harapan kita masyarakat kita paham tentang hak dan kewajibannya, bagaimana dia memilih barang yang benar dan bagaimana memilih artinya pengusaha juga pelaku usaha melakukan kegiatan usaha yang benar gitu. Baik, Pak Arifin, Siap. ya kalau di level Aceh provinsi kita Hari Konsumen Nasional ini seperti apa kemudian dilaksanakannya? Oh, baik, terima kasih. Jadi gaung Hari Konsumen Nasional di Provinsi Aceh ini betul-betul kita jadikan momen ataupun katakanlah suatu Kesempatan. suatu suar gitu untuk mensosialisasikan Hari Konsumen ini sampai ke pelosok. Ya, kita di sini kan wilayah kita adalah kabupaten kota di 23 luasan di Provinsi Aceh. Nah, di sana kan ada kecamatan, kemudian ada desa-desa. Nah, ini kita sosialisasikan ini sampai ke sana. Kita himbau supaya gaung Hari Konsumen Nasional ini betul-betul disebarluaskan sehingga masyarakat hari ini bukan seperti yang kita sebutkan tadi bahwa Harkonas ini masih menjadi Barang baru. barang baru gitu. Tapi ini sudah kita sosialisasikan mungkin sudah sekitar 3 tahun yang lalu gaungnya ini sudah menggema. Jadi tahun ini kita lebih meningkatkan lagi gregetnya itu betul-betul kita tajamkan lagi. Di samping itu kita juga melakukan sosialisasi melalui media cetak, kemudian juga melalui billboard yang menghimbau bahwa Hari Konsumen Nasional ini supaya kita berperan untuk mencerdaskan konsumen kita dengan situasi pasar yang katakanlah seperti disampaikan oleh Pak Dirjen tadi
membutuhkan membutuhkan perlindungan bagi konsumen-konsumen, kemudian juga dengan konsumen kita cerdas, tentu ada perbaikan dari pihak si produksi barang-barang yang dibutuhkan oleh masyarakat. Oke, baik. Kalau Bu Fahmi, ini lembaga yang concern betul, yang fokus betul terhadap perlindungan konsumen seperti itu. Nah, kaitan dengan Hari Konsumen Nasional, sejauh mana kemudian ini dirasakan manfaatnya oleh masyarakat? Ya, baik, terima kasih. Kalau berbicara tentang Harkonas, bagi kami sebenarnya adalah itu suatu evaluasi. Karena ini kan terus-menerus setiap tahun Harkonas ini dilakukan dan seperti dikatakan sebagai siar kepada masyarakat atau konsumen, paham nggak terhadap perlindungan konsumen itu sendiri. Nah, bagi kami melihat tiap tahun itu Harkonas itu adalah suatu evaluasi. Nah, apakah ada peningkatan enggak pemahaman terhadap perlindungan konsumen bagi masyarakat itu sendiri? Apapun yang sudah dilakukan, tapi kalau masyarakat itu sendiri tidak paham, nah ini percuma saja. Nah, dari YAPKA melihat begini, dengan ada program-program yang dilakukan oleh pihak pemerintah, pertama adalah konsumen cerdas. Nah, ternyata sangat cerdas. Konsumen kita sangat Iya, cerdas. udah beberapa kali kita lihat dalam beberapa tahun ini mereka tidak perlu lagi diajak-ajak, tetapi mereka sendiri punya kesadaran, pemahaman baik di daerah-daerah. Nah, inilah yang saya katakan momentum daripada Harkonas ini sendiri adalah sebenarnya untuk menilai, mengukur sejauh apa sekarang tadi 17 tahun perlindungan konsumen, undang-undang perlindungan konsumen yang sudah berlaku, tetapi bagaimana bentuk daripada pemahaman di masyarakat itu sendiri. Nah, di situ yang kita melihatnya. Kalau kemudian kita bikin skala 1 sampai 10, pemahaman masyarakat tentang hak dan kewajiban dia, ini di skala berapa? Khususnya di Aceh, Bu? Iya. Ya, justru kita bicara dalam konteks Aceh. Tapi kalau misalnya di luar Aceh, mungkin Pak Dirjen lebih tahu begitu hebatnya mereka ya. Tetapi di sini saya melihat kalau dulu di bawah 5, sekarang sudah menanjak ke 6. Nah, itu mungkin juga ada program-program, ada roadshow-nya lagi konsumen cerdas itu dilakukan oleh pemerintah, khususnya di Sperindak Aceh ya. Nah, memang seperti itu kita mensosialisasikan. Nah, tetapi belumlah cukup ya Pak ya, belum mencukupi karena masih ada beberapa hal yang kita kehilangan apa yang kita harapkan daripada konsumen itu sendiri yang di Aceh. Oke, baik. Pak Dirjen, kenapa kemudian konsumen harus dilindungi? Kenapa pemerintah harus kemudian melakukan perlindungan terhadap konsumen? Jadi memang betul bahwa pemerintah diharapkan bisa melindungi konsumen yang ada. Karena kita ini kan adalah objek daripada seluruh konsumen. Konsumen kita kan konsumen semua ini. 250 juta kurang lebih penduduk di Indonesia ini kan konsumen. Sehingga perlu dilindungi. Jangan sampai mereka membeli barang-barang yang tidak sesuai dengan harapan. Kemudian juga diharapkan mereka juga tidak konsumtif dalam membeli. Asal membeli saja, tidak mengetahui. Harapan kita sekarang karena pemerintah kan sudah membuat suatu aturan. Ada label, kemudian tulisannya berbahasa Indonesia, harganya jelas. Jadi apa-apa itu harus sudah dibuat aturan-aturan main sedemikian rupa. Memang seperti yang dikatakan Ibu tadi bahwa indeks keberdayaan konsumen di Indonesia ini masih rata-rata masih rendah lah, 34,17% ya. Tapi kalau umpama dibandingkan dengan Eropa itu kan sudah di atas 50%. Tapi inilah makanya kita seperti beliau bilang. Penyebabnya apa Pak? Kenapa kemudian apakah tingkat pendidikan, kemudian rasa ingin tahu masyarakat yang masih kurang? Sebetulnya kalau umpama dilihat mereka sudah paham bahwa ada undang-undang, sekedar hanya paham mengetahui. Tapi menggunakan haknya ini masih belum. Karena mungkin merasa ini kan barangnya segini saja, udah nanti aja. Nggak mau ribet, nggak mau pusing. Padahal harapan kita ya masyarakat itu lebih aktif, lebih proaktif. Makanya kita adakan seperti yang dikatakan Ibu tadi, evaluasi tiap tahun itu kita adakan Hari Konsumen Nasional itu. Artinya kalau ada evaluasi tentu ada variabel-variabel yang dilihat. Ya, ada. Apa kemudian yang terpenuhi, apa yang belum. Ya, itu tadi bahwa konsumen Indonesia kita kan belum memanfaatkan haknya. Yang pertama, yang kedua perilaku pengaduan konsumen itu masih rendah.
dia tahu bahwa ada undang-undangnya, tapi mau melapor itu masih di bawah standar lah, masih rendah ya. Dan ya itu tadi mungkin masalah waktu, masalah harganya mungkin tidak seberapa dan lain sebagainya. Kemudian kepatuhan pelaku usaha juga masih rendah. Artinya pelaku usaha juga tidak memenuhi standar apa yang diharapkan oleh undang-undang. Sehingga semua ini kan harus diarahkan. Sehingga kita mengadakan suatu edukasi kepada masyarakat supaya pemerintah di dalam membuat suatu undang-undang, apa yang diharapkan oleh pemerintah dalam rangka melindungi masyarakat itu betul-betul terrealisir ya. Masyarakat kita sekarang diharapkan cerdas, pintar, tidak konsumtif, tidak Artinya membeli membeli apa sesuai adanya. dengan kebutuhan, Ya, sesuai kebutuhan. tidak dengan keinginan Ya, seperti itu ya. sesuai Karena banyak kemudian keinginan. orang, apalagi sekarang yang model Ya. sistem pembayaran yang kartu kredit, kartu Ya, debit itu secara online, secara apa, tahu-tahu apalagi ini kan secara online, seenaknya saja menjual, tahu-tahu barang tidak sesuai dengan harapan. Nah, ini kan juga membuat mungkin harganya rendah, udahlah, pas atau terima barang waktunya tidak tidak sesuai dengan apa yang telah dikeluarkan. Padahal sebetulnya harapan kita tuh ya mereka proaktif untuk melaporkan itu. Oke, baik. Saya ingin lagi ke Bu Fahmi tentang hak dari konsumen. Ya. Sebelum nanti kita, karena bicara hak konsumen tentu ada hak dan kewajiban pelaku usaha. Kalau hak dan kewajiban konsumen, Bu Fahmi, apa yang seharusnya yang didapatkan oleh para konsumen dan apa yang harus dilakukan? Ya, kalau berbicara dengan hak, tentu konsumen itu ketika mendapatkan barang atau jasa yang memang betul-betul yang dia inginkan dan sesuai dengan nilai tukar yang dia berlakukan, nah itu harus terpenuhi. Seperti sebelum dia mendapat barang, sebenarnya seperti dia bisa membaca, ya itu kewajiban juga konsumen. Jadi konsumen itu tidak hak saja, tapi ada kewajiban juga. Nah, kewajibannya ada membaca. Nah, si pelaku usaha berkewajiban juga memberikan informasi terhadap apa itu barang yang dia tawarkan kepada konsumen. Jadi tidak boleh menjual barang tanpa ada label harga. Tidak Karena boleh. supermarket juga Iya. banyak seperti itu yang kemudian menjajakan banyak barang, kemudian tidak ada label harga ataupun konsumen sulit untuk mencari label harga, itu masih ditemukan ya, Bu? Bahkan lebih dari itu, perilaku pengusaha atau pelaku usaha itu kadang-kadang gini, dia ketika konsumen melihat di raknya harganya misalnya 50.000, ternyata ketika udah sampai mesin hitung itu sudah menjadi 55.000. Alasannya bermacam. Nah, kadang-kadang perilaku konsumen ini kan tidak nyadar, ya. Jarang sekali, sedikit sekali konsumen itu sadar akan haknya untuk mempertanyakan. Tadi saya melihat di sana 50.000, kok di sini keluar 55.000. Nah, itu bentuk. Nah, itu sudah menjadi suatu kerugian konsumen dan hak konsumen sudah dilanggar dalam hal itu. Nah, selain itu juga, selain informasi tadi, juga rasa nyaman. Barang yang diperoleh itu nyaman nggak dikonsumsi dan merasa aman nggak? Ada nilai amannya nggak? Dan ujung-ujungnya juga akhirnya untuk ada nilai kesehatan. Itu kalau misalnya untuk dikonsumsi. Ya, kita menggunakan barang pun bukan untuk dimasukkan ke mulut, dia kan juga harus aman dan nyaman. Nah, hari ini kalau kita berbicara itu, produsen-produsen itu telah membuat kebingungan konsumen yang ada. Kita juga sering menjumpai tentang ke kasir, sekian yang kita belanjakan, ini nggak ada uang kembalian, kita ganti dengan permen. Itu bentuk pelanggaran terhadap hak konsumen tidak? Ya, tentu udah pasti. Tapi Karena itu dia sering tidak terjadi. membeli permen, ya kan? Dan permen itu kan ada yang produksi kan, ada produsen. Sampai saya pernah katakan sama kasir, berapa adik dibayar oleh produsen permen ini untuk mempromosikan atau untuk menjual permen ini kepada kami. Kami nggak ada beli ini. Nah, itu salah satu juga pelanggaran hak konsumen. Oke, Pak Arifin, ini fakta-fakta yang tidak bisa kita pungkiri, masih banyak. Ya, mungkin konsumen juga karena memang enggan, akhirnya ketika belanja ya ambil-ambil saja barangnya, tidak pernah tahu harganya. Perilaku konsumen. Perilaku konsumen ini juga masih jadi persoalan. Tapi ada perilaku pelaku usaha. Ini kan mungkin di bawah ranah dari Disperindak juga. Apa yang sudah dilakukan untuk kemudian menindak persoalan-persoalan seperti ini, Pak Arifin? Baik, ini kan ada retail ya, ada pasar, artinya pasar tradisional yang seperti grosir itu, ya tentu itu tidak ada label harga. Nah, tapi kalau misalnya swalayan
itu hampir rata-rata sekarang sudah ada label harganya. Ya misalnya ini kan ada retail modern, misalnya Indomaret, kemudian 7-Eleven, apalagi yang sudah masuk ke Aceh ini, kemudian termasuk swalayan-swalayan dari pengusaha-pengusaha lokal kita. Itu tentu semuanya sudah ada label. Jadi ketika kita mengambil barang yang kita butuhkan itu, ya ini kita butuhkan ya, saya garis bawahi, bukan keinginan. Ketika kita sudah mengambil barang itu, tentu kita bawa ke kasir, di kasir dihitung harganya. Nah, seperti yang disampaikan oleh Ibu tadi, bahwa kita mungkin ada penambahan harga di sana. Itu suatu hal tentu setelah kita melakukan pembayaran ada list, ada list ya kita konsumen. Tapi kadang-kadang kita begitu dengan uang kembali list itu langsung kita kantongi tanpa check and recheck. Nah, Jadi ini seharusnya memang struk yang kita terima dari kasir itu harus kita cek satu-satu jumlah barang, berapa juga. harga sesuai dengan tidak dengan harga di rak. Iya. Tapi faktanya memang jarang sekali Jarang ini sih, dilakukan iya, oleh konsumen. iya. Kita sendiri seperti itu, Iya. ya kan kadang-kadang mungkin ada pembeli lain yang sudah antri di situ mau cepat. Bahkan termasuk misalnya yang kasir yang mudah memberikan mau disumbangkan. Itu. Sebenarnya konsumen juga berhak bertanya, ini sumbangan akan diberikan kemana seperti itu ya? Iya. Artinya gini, ini kan ada satu dialog di situ ya. Ada satu dialog ketika katakanlah uang recehnya ini tidak ada dikembalikan dengan permen, itu kan masih bisa juga didialogkan gitu. Artinya konsumen cerdas itu ya sampai ke sana harus Jangan pasrah saja betul, gitu ya, baru. jangan pasrah saja dengan apa yang dilakukan oleh si pengusaha, si kasir tadi. Nah, kita pun di Dinas Perindustrian Perdagangan ini terus